Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku yang berbahagia. Yang pertama, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh segala alam, yang mana telah memberikan kenikmatan berupa iman dan Islam kepada kita. Nikmat yang paling agung melebihi segalanya. Salawat salam semoga terlimpah kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini, masih di bulan Ramadan, kita akan membacakan tentang hadis fadilah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul madlumi yarfa'uha Allahu fawqal ghamami wa yuftahu laha abwabus sama'i wa yaqulu rabbi wa izzati la ansuranaka walau ba'dahin. Rawahu Ahmad. Artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan ketika akan berbuka, kemudian pemimpin yang adil, dan doanya orang yang dizalimi. Allah akan mengangkat doa itu di atas awan dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah berfirman, demi kemuliaanku aku akan menolongmu walaupun pada satu saat nanti. Hadis riwayat Imam Ahmad At-Targhib. Faedah dalam kitab Durrul Mansur diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila bulan Ramadan tiba, raut wajah Rasulullah SAW berubah. Beliau lebih memperbanyak jumlah rakaat sholat sunnahnya dan berdoa dengan lebih tawadu, dengan rasa takut dan yang lebih besar kepada Allah. Menurut riwayat lain, beliau tidak pernah berbaring di tempat tidurnya hingga habis bulan Ramadan. Hadis lain menyebutkan bahwa pada bulan Ramadan para malaikat pemegang arsy diperintah oleh Allah, tinggalkanlah ibadah kalian, aminilah doa orang yang berpuasa. Dan banyak sekali hadis yang menyatakan bahwa doa orang yang berpuasa akan dikabulkan. Yang tidak dapat kita ingkari kebenarannya. Jika Allah telah berjanji dan nabinya yang terpercaya, yaitu as-siddiq, yang yang benar, telah memberitahu kita, maka meragukan kebenarannya jangan sedikit pun. Memang ada sebagian orang yang berdoa memohon sesuatu tetapi tidak terwujud. Namun jangan sampai dipahami bahwa doanya tidak dikabulkan atau ditolak. Bahkan pahamilah masalah penerimaan doa ini dengan benar. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim berdoa kepada Allah dengan syarat tidak untuk memutuskan silaturahim atau untuk suatu dosa, pasti ia akan menerima salah satu dari 3 hal. Yang pertama, doanya langsung dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Apabila ya ini tidak didapatkan, maka yang kedua ia akan
diselamatkan dari musibah sebagai ganti dari permintaannya. Atau yang ketiga, dia mendapat pahala doanya disimpan untuk diberikan nanti di akhirat. Ulangi, Yas. Ulangi. Orang yang berdoa akan mendapatkan 3. 1, langsung dikabulkan. Yang kedua, atau mendapat keselamatan dari musibah. Yang ketiga, doanya disimpan untuk nanti di akhirat. Hafal? Hadis lain menyebutkan, pada hari kiamat Allah akan memanggil hambanya dan berfirman, wahai hambaku, aku telah menyuruhmu agar berdoa kepadaku dan aku berjanji akan mengabulkannya. Lalu apakah kamu telah memohon kepadaku? Maka jawab hamba itu, ya, aku telah berdoa. Saud Allah, tiada satu pun doa yang kamu mohonkan kecuali aku terima. Kamu berdoa agar dihindarkan dari bencana, maka aku menunaikannya di dunia. Dan kamu berdoa agar dijauhkan dari kesulitan, kesedihan, tetapi kamu tidak merasakan hasil doamu. Sebagai gantinya, aku tetapkan bagimu balasan, yaitu pahala di akhirat. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang itu akan diingatkan lagi tentang doa-doanya dan akan diperlihatkan doa-doa yang telah dikabulkan di dunia atau pahala yang telah disimpan di akhirat. Dan ketika itu ia mengetahui demikian banyaknya pahalanya, maka ia berangan-angan seandainya tidak ada satupun doanya yang dikabulkan di dunia, sehingga ia dapat menerima pahala seluruhnya di akhirat. Sesungguhnya doa adalah sesuatu yang sangat penting, dan mengabaikan doa adalah kerugian yang besar, sangat besar. Meskipun pada dohirnya tidak ada tanda-tanda doa kita diterima, hendaknya kita tidak berputus asa. Dari hadis panjang di penutup buku ini jelaslah bahwa dalam masalah pengabulan doa, Allah sangat mempertimbangkan maslahat hambanya. Jika dalam apa yang kita minta itu ada kebaikannya, maka Allah akan mengabulkannya. Jika tidak, Allah tidak akan mengabulkannya. Doa yang tidak dikabulkan ini pun merupakan karunia Allah, karena kita sering meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan kita karena ketidakpahaman kita. Pada satu hal yang penting lainnya, bahwa banyak laki-laki atau wanita yang terkena penyakit, yaitu suka mendoakan keburukan, utamanya bagi anak-anak ketika marah atau ketika susah. Ingatlah bahwa ada saat-saat tertentu di mana Allah mengabulkan doa apa saja. Sehingga karena kebodohan seseorang, kadangkala anaknya sendiri terkena kutukan atau doa buruk. Tahu kutukan? Ya. Tidak boleh mengutuk. Kutukan siapa? Mendoakan buruk. Misalnya kalau marah, mengutuk itu, nanti tak terkabul sih. Apabila anak itu mati atau terkena musibah, barulah ia menangis dan meratapinya tanpa menyadari bahwa musibah itu datang disebabkan oleh doa buruknya sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah mengutuk diri sendiri, anak-anak, harta benda, dan pembantu atau pelayan.
Karena pada suatu saat di mana setiap doa itu dikabulkan, terutama pada bulan Ramadan. Tahu Bas, bulan Ramadan. Bulan yang doa-doa dikabulkan, yang penuh dengan waktu mustajab. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita pada bulan Ramadan. Tahu lisan gak Bas? Lisan itu ucapan mulut. Pindah apa Bas? Tidur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.